Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu, tolong yang menonton video saya ini jangan lupa subscribe, like, dan di-share Pak ya, ini gratis. Saya akan mengomentari oknum polisi merampok di minimarket di Medan. Ini kita baru dapat berita lewat berita Metro tanggal 26 Maret 2020. Beritanya terkait oknum polisi merampok di minimarket. Tindakan kepolisian itu saya sesalkan. Padahal dia sebagai aparat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di negara Indonesia ini, dan tugasnya tugas mulia, dan juga tugasnya untuk melindungi masyarakat agar tidak mendapat gangguan dari masyarakat lain. Tetapi yang sebaliknya, justru oknum polisi ini melakukan kejahatan dengan cara merampok minimarket yang menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Jadi nanti polisi ini akan melakukan kejahatan itu bertentangan dengan kehendak masyarakat dan bertentangan dengan hukum. Ini namanya merampok itu sama juga dengan perbuatan pencurian yang melanggar pasal 362 KUHP. Kalau masyarakat mengertinya pencurian, tetapi dari sudut hukum berbeda. Dan polisi ini melakukan perampokan ini berarti dia melakukan kejahatan. Seharusnya dia melindungi masyarakat, tetapi justru dia melakukan kejahatan. Ini nanti diperberat hukumannya, ditambah 1/3 dari ancaman hukumannya itu. Jadi ini beratnya, sangat disesalkan tindakannya ini. Jadi kalau kasus ini nanti diproses sampai ke pengadilan, berbeda nanti. Kalau di pengadilan tidak disebut pencurian, pokoknya melanggar hukum berdasarkan pasal 362, yaitu unsur-unsurnya ada 4 itu. 1, barang siapa. Ini unsur pertama, barang siapa. Kenapa disebut barang siapa? Si pelaku itu, bahwa pelaku itu tidak sakit jiwa dan sehat badannya. Itu namanya barang siapa. Sehingga supaya bisa dukung. Kata barang siapa. Baru kedua, mengambil barang. Mengambil barang ini harus barang itu sudah berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Walaupun baru semeter barang itu berpindah, masih dalam keadaan dalam toko, tapi barang itu sudah dibawa kekuasaan orang yang melakukan itu. Jadi namanya itu mengambil barang. Seluruh atau sebagian daripada barang itu ada milik orang lain. Barang itu bisa terjadi seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Barang itu yang diambilnya itu bisa juga milik orang lain, bisa juga miliknya sebagian, tetapi tetap aja diambilnya. Keempat, mengambil barang itu tanpa seizin pemiliknya. Nah ini, jadi ada 4 unsurnya itu ya. Jadi orang mengambil barang itu tanpa seizin pemilik barang itu. Nah, di sini maka dia sudah memenuhi unsur perkara pencurian. Karena salah satu saja syaratnya itu tidak dipenuhi, berarti perkara tidak terbukti. Inilah yang disebutnya pembuktian berdasarkan unsur. Jadi jaksa biasanya mendakwakan itu bukan perkara pencurian katanya, melanggar pasal 362 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut ini. Sehingga nanti ini dibuktikan di muka persidangan oleh hakim. Kalau semua terpenuhi unsur-unsur itu, maka hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Jadi itulah namanya. Sehingga karena dia melakukan kejahatan itu dengan jalan merampok juga, dan juga dia seorang polisi yang seharusnya tugasnya melindungi masyarakat, tugas pokoknya, tetapi dia melakukan kejahatan. Ini ditambah hukumannya 1/3, dan nanti ini namanya hukuman pemberat bagi seorang pejabat yang melakukan kejahatan sesuai dengan jabatannya. Seharusnya melindungi, tetapi justru dia melakukan. Makanya dikenakan nanti, hakim nanti akan memperberat hukumannya itu, karena
seharusnya dia melindungi, justru dia melakukan kejahatan itu. Sangat disayangkan sekali. Aparat kepolisian kalau melakukan tugas menjaga keamanan dan ketertiban itu dilindungi oleh undang-undang. Umpamanya kalau dia memukul orang juga, karena dia menertibkan orang, dia tidak dihukum lain dengan masyarakat lain umum. Jadi di sinilah ya, saya sangat sesalkan ini. Seorang aparat penegak hukum justru dia sendiri yang melakukan kejahatan itu. Makanya ditambah hukumannya sepertiga. Jadi unsur memberatkan kesalahan terdakwa. Jadi di sinilah nanti hakim di muka persidangan tidak disebut mencuri, tetapi melanggar pasal 362 KP, yaitu unsurnya tadi 4 ya. Barang siapa mengambil, kemudian barang itu seluruh atau sebagian milik orang lain, dan juga mengambil barang tanpa seizin pemiliknya. Inilah unsur-unsur dari perbuatan pencurian. Jadi kalau masyarakat umum tahunya pencurian, tetapi kalau di muka persidangan yang dibuktikan unsur-unsurnya itu tidak disebut pencuri, gitu aja tidak bisa. Unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Jadi saya lihat dari segi ini sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Berarti nanti hakim akan menjatuhkannya sesuai dengan perbuatannya dan diperberat juga hukumannya itu nanti. Karena dia seorang polisi tetap justru melakukan kejahatan itu. Sekian dan terima kasih.